Halo semua, Assalamualaikum, selamat datang di Askaira Channel. Jadi sekarang adalah minggu ke-14, tepatnya di tanggal 12 sampai 17 April 2021. Nah, kita sedang berada di lantai 1. Kurang lebih penampakan lantai 1 ada seperti ini. Untuk kamarnya sudah diplotingkan, kemudian untuk tangga sudah selesai direvisi. Dan juga kita akan mencoba naik ke lantai 2 sambil kita bersih-bersih tangganya supaya terlihat lebih rapi. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 2. Di depan saya ini ada kamar anak, ada 2 buah kamar, kanan dan kiri. Masih kurang sedikit lagi herbelnya untuk bagian atas. Nah, untuk fasa depan nanti akan kita kasih jendela yang berbeda antara kamar kanan dan kiri. Jadi konsepnya itu asimetris gitu. Masih kurang bagian depannya. Kemudian kita mau berjalan menuju ke belakang. Nah, ini jendelanya kita buat jendela besar-besar banget supaya cahaya pada lantai 2 itu juga bisa masuk secara maksimal dan di rumah kita itu selalu terlihat terang. Biasanya kita sekarang untuk menyalakan lampu kita kan dibuat nyala otomatis ya. Jadi setiap jam 5:30 atau pas mau maghrib itu lampunya baru menyala. Kalau siang hari kita sama sekali tidak pakai lampu dan tidak pakai AC, tidak pakai kipas angin. Kalau kipas angin kadang-kadang, tapi kalau kita masuk ke rumah itu udah adem banget. Nah, ini rumah lama saya. Ini penampakan depan sudah selesai. Nah, seperti ini nih fasad depan nih kurang lebih. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan untuk masing-masing ruangannya ya yang ada di rumah kita. Nah, ini depan rumah itu tadi ada jendela untuk kamar utama. Jadi untuk lantai 1 ini kita ada 1 kamar aja, yaitu kamar utama. Ini depan rumah kita nanti akan kita pakaikan pintu 2 daun pintu lebar. Jadi full pintu atas kaca, jadi cukup simpel dan sederhana. Dan tadi ruang tamu yang menurut kami udah cukup sih, itu kurangnya 5 meter, menyesuaikan dengan kamar. Tapi untuk lebarnya sendiri hanya 1,7, jadi cukup untuk kursi saja ya. Dan ini untuk pintu ke kamar utama. Nah, ini lumayan gelap, jadi nanti selama proses kita mengajukan ada sedikit revisi untuk menambahkan jendela ya, biar agak jelas, agak terang. Nah, ini belakang. Ini kita nanti akan
tambahkan kolam koi 1, kamar mandi belakang buat tamu 1, lalu untuk dapur. Nah, semuanya kita buat tanpa bersekat biar terlihat luas ya, karena ingat belakang rumah kita cuma 4,5 meter. Lalu untuk di bawah tangga ini kita ada kamar mandi utama, kamar mandi yang untuk kamar sama untuk ruangan mesin cuci. Nah, ini kita udah naik ke lantai 2. Di sini ada jendela besar ya. Ini kenapa kok di lantai 1 kita bisa sangat cukup pencahayaannya ketika siang hari tanpa harus menggunakan lampu. Salah satu kuncinya ya ini, kita pakai jendela yang sangat besar di lantai 2 yang berguna untuk menyinari atau menjadi sumber cahaya di lantai 2 maupun lantai 1. Nah, ini teman-teman ya, alhamdulillahnya sampai rumah kita masih belum di tingkat, jadi kita dapat cahaya yang cukup dari samping gitu teman-teman. Nah, ini bagian samping rumah kita berbatasan langsung dengan rumah saudara ini. Lalu kita lanjut berdetail untuk di lantai 2. Ini lantai 2 yang depan ini adalah kamar anak, kanan dan kiri. Ya, yang kiri lebih kecil sedikit. Nah, ini gambaran untuk lantai 2. Ada jendela 2 berhadap-hadapan. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, untuk lubang tangga ini sengaja kita buat besar. Jadi gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk high ceiling. Jadi dari lantai bawah itu melihat langit-langit itu tinggi gitu. Tinggi karena langit-langitnya tembus ke langit-langit lantai 2. Gunanya buat apa? Biar ruangannya, kembali lagi, ruangannya terlihat besar. Itu kita memanfaatkan dari sisi itu. Nah, ini gambaran untuk kamar anaknya, kanan dan kiri. Bentuk jendelanya kita buat berbeda untuk variasi teman-teman. Dan ini teman-teman bisa mainkan. Kembali lagi kita membangun rumah ini dengan konsep simple, minimalis, industrial gitu. Jadi kita emang membuatnya seunik mungkin tapi minimalis. Kita nggak pengen yang ada aneh-aneh, bentuk aneh-aneh. Kita cuma main di tekstur aja untuk eksterior. Nah, ini ruangan di lantai 2. Nah, tadi ya teman-teman lihat itu lubangnya lumayan besar banget untuk di lubang tangga. Nah, ini yang belakang ini kita gunakan nanti sebagai kantor saya, kantor yang ada di rumah, dan juga sampingnya ada kamar mandi. Nah, itu yang paling belakang ada roster untuk udara. Jadi sirkulasi udara di rumah ini juga enak banget karena kita penggunaan roster maksimal, penggunaan angin-angin maksimal. Dan untuk kamar mandi masing-masing wajib ada blower keluar ya, biar baunya tidak masuk ke dalam rumah. Nah, ini penampakan untuk ruangan kantor ya yang ada di rumah yang digunakan oleh saya. Kurang lebih di situ. Jadi lebih enak kalau seumpama ada kerjaan yang harus dikerjakan, bisa langsung pakai kantor yang ada di rumah. Oke teman-teman, nah ini kita gunakan rasternya lumayan banyak. Nah, ini langsung tembus ke bawah. Bawahnya nanti langsung ada kolam koi. Jadi skyline dari atas langsung ke bawah, bawahnya kolam koi gitu. Oke. Ya, mungkin itu untuk penjelasan di lantai 1 dan lantai 2. Nah, ini semuanya kita pakai bondek dan memang belum semuanya kita lepas ya untuk penyangganya. Nanti bondek akan kita cat hitam. Jadi biar lebih lebih bersih aja, tidak mengganggu karena dia nggak flaring, nggak memantulkan cahaya juga gitu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Oh ya, mungkin kalau mungkin saya sambil sharing ya tentang bagaimana sih kita memulai membangun rumah ini teman-teman. Jadi awal mula kita kurang lebih untuk mempersiapkan konsep, walaupun sesederhana ini ya, kita persiapkan mungkin kurang lebih waktu 1 tahun ada ya. Jadi benar-benar kita riset. Teman-teman bisa riset dari mana? Dari yang paling mudah itu lewat Pinterest.
Pinterest, searching aja konsep rumah yang pengen teman-teman pingini gitu ya. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke kafe ataupun ke hotel, itu yang kami lakukan. Jadi dulu ketika awal mula itu kita benar-benar nyari kafe yang konsep industrial itu mana, kita sering ke sana bahkan 2-3 kali 4 kali kita video cari konsep, oh mana sih yang bisa. Terus bahkan kita cari rumah-rumah yang di sekitar kita yang memang konsepnya industrial, kita pergi ke sana walaupun mungkin hanya melihat dari luar, tapi kita tahu oh ada konsep kayak gini yang bisa diadopsi, ini yang bisa diadopsi. Nah akhirnya dari situ-situ yang kita bisa mulai pasang-pasang di tempat kita. Nah setelah kita udah paham konsepnya, wajib banget untuk kita buat 3D-nya ini agar kita punya bayangan nih bakal jadi seperti apa rumah kita gitu. Nah ini gambaran untuk rooftopnya, ini adalah ruangan tangganya. Kita langsung ternit pakai triplek melamin ya itu. Karena untuk atap ruangan tangga ini kita pakainya bukan apa namanya galvalum, tidak kita dakcor gitu teman-teman. Oke. Nah itu ada sebagian yang kita dak itu karena fungsinya untuk sebagai tandon air, untuk menahan tandon air. Ya, untuk teman-teman untuk apa? Untuk menggambarnya sendiri teman-teman sebenarnya bisa mulai dari pakai kertas, nggak perlu harus pakai software 3D. Ketika pakai kertas tidaknya tahu gambaran pembagian ruang dulu. Oh ya tahapannya itu ketika kita membangun rumah mungkin awalnya kita bagi ruangan dulu, ruangan bawah, ruangan kedua, atau mau dibuat berapa lantai, kita buat skemanya pembagian ruang dulu. Setelah pembagian ruang kita membuat teman-teman kalau bisa membuat 3D-nya silahkan buat 3D-nya kayak dari fasadnya dulu mau dibuat seperti apa, karena biasanya rumah itu effort yang paling tinggi itu di bagian fasad. Setelah fasad selesai baru setelah itu pendetailan untuk masing-masing ruangannya mau dibuat seperti apa. Nah gitu teman-teman. Nah detail masing-masing ruangan itu kita nggak perlu benar-benar buat 3D seril, mungkin itu cukup kita untuk ruangan contoh kayak kamar kita cari referensi foto dan lain-lain, mau buatnya seperti ini biasanya dari tukang sudah bisa memperkirakan sendiri. Nah ini gambaran untuk rooftop kita bagian depan seperti ini ya. Alhamdulillah kita diberi pemandangan yang masya Allah indahnya. Ini kalau teman-teman perhatikan itu sebelah kanan kita itu ada, sebelah timur itu adalah penampakan Gunung Lawu, yang di barat itu dan ini yang di selatan itu Gunung Kidul ya dan Wonogiri, jadi dikelilingin pegunungan. Lalu untuk sebelah barat itu kita Gunung Merapi Merbabu. Jadi kalau pagi maupun sore masya Allah kalau di rooftop itu indah banget pemandangannya. Nah ini rooftop depan kita. Nah untuk lubangnya itu nanti kita akan pasangkan etalase kaca ya, pakai aluminium. Ini menuju belakang. Nah ini untuk belakang rumah kita jujur masih belum tahu mau diapakan untuk bagian belakang. Bahkan sampai sekarang pun rumah ini jadi dan video ini diedit, bagian belakang rumah masih belum kita manfaatkan. Oke. Lumayan lebar banget, masih bisa banget kalau ingin dibuat apa-apa. Ya alhamdulillah dengan keputusan kita yang akhirnya bagian atas itu kita dak, suatu saat ketika kita butuh sesuatu bisa kita maksimalkan. Nah ini penampakan skylight dari atas teman-teman langsung menuju ke bawah. Nah nanti ke bawah itu adalah kolam koi, cuma karena ini belum mulai pengerjaannya jadi masih tanah. Nah ini kita gunakan rosternya, kelihatan ya kita banyak sekali untuk roster kanan kiri. Untuk sirkulasi udara alhamdulillah dari pemakaian roster ini hampir kita minimal banget penggunaan AC, hampir nggak ada. AC itu cuma ada di kamar aja.
Dan untuk siang hari Ramadan. kita paling kalau benar-benar panas cuma kebantu kipas angin itu udah cukup banget gitu. Nah ini pemandangan dari belakang. Nah belakang rumah ini adalah pondok pesantren ya. Pondok pesantrennya Ustadz Yusuf Mansur. Oke. Nah itu Masya Allah indah sekali. Ini yang bagian belakang. Jadi misalkan nanti kita ada acara kumpul keluarga atau barbecue gitu. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi ini adalah akhir dari minggu ke-14 dan jangan lupa lanjut lagi minggu ke-15. Di sana. Jangan lupa lihat video kita dari awal sampai akhir dan jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kumpul-kumpul sama keluarga besar kan rasanya senang banget ya.